Untuk segmen ketiga, jadi pada bagian pendahuluan ini kita akan mencoba menunjukkan hubungan dengan materi kuliah sebelumnya terkait dengan apa yang sudah kita bahas di segmen video sebelumnya di materi pendahuluan kita. Baik, kita langsung di materi selanjutnya. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita juga ingin uh, berdiskusi atau menyambungkan apa yang sudah kita pelajari dari mata kuliah sebelumnya. Misalkan kita belajar di teori potensial, kita mungkin tahu bahwa percepatan gravitasi bisa kita turunkan dari potensialnya kurang lebih seperti ini, dan kita punya persamaan G percepatan gravitasi ini sama dengan minus 4 per 3 pi gamma rho r dikali r topi. Di sini berarti vektor. Di sini contohnya untuk bola pejal, di sini adalah volume bola. Nah, jadi misalkan kalau kita bekerja atau belajar paling sederhana dengan bola, di sini adalah rumusan yang kita punya. Nah, bagaimanakah aplikasinya pada saat kita melakukan akuisisi data dengan gravimeter? Kita mungkin bekerja dengan sensor gravimeter relatif yang bekerja pada satu komponen saja, yaitu komponen Z. Sedangkan kalau kita melihat persamaan ini, kita melihat vektor, ada kemungkinan atau kita mengetahui bahwa titik pengamatan kita di sini di permukaan, di sini misalkan ada suatu objek benda anomali dengan kontras densitas tertentu begitu, dia akan memberikan gaya tarik yang relatif pada arah resultan, bukan hanya pada arah komponen vertikal, tapi kita juga bisa membreakdown menjadi komponen horizontal juga. Nah, dari sini apakah kita memahami konsep dari persamaan ini? Kita bisa cek dari persamaan ini bagaimanakah kita menghitung komponen vertikalnya. Misalkan kita perlu komponen vertikal, atau kalau misalnya kita perlu juga bisa menghitung komponen horizontal, tapi kebanyakan kita menggunakan komponen vertikal. Nah, dari sini ketika kita punya stasiun yang bergerak berubah pada interval tertentu, tentu saja nanti akan mengakibatkan jarak antara titik pengamatan dan juga sumber anomali akan berubah. Dari situ kita akan mendapatkan pola anomali dari contoh sederhana ini. Ini contoh untuk topografi yang datar. Bagaimana contohnya kalau untuk topografi yang berundulasi? Ini kita juga perlu bahas. Nah, untuk memahami kemampuan ini sepertinya sederhana, tetapi kita bisa membuat semacam simulasi sederhana untuk menghitung dari ilustrasi yang kita buat ini. Jadi mungkin kita akan coba buat lebih numerik. Jadi mungkin ini bisa dijadikan latihan untuk memahami sedikit berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, mungkin ditambahkan sedikit terkait dengan persamaan yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Dari persamaan ini ditunjukkan ada tanda negatif. Nah, mungkin di sini berkaitan dengan konvensi, apakah sumbernya itu berasal dari titik amat dan juga sumber anomali atau sebaliknya. Nah, biasanya kalau dalam pengamatan geofisika kita biasanya menggunakan, kalau misalkan kontras densitas adalah positif dan diamati di permukaan dari body atau sumber anomali di bawah permukaan, biasanya akan memberikan respons anomali yang positif juga, kecuali kalau misalkan kontras densitasnya negatif akan memberikan nilai negatif. Nah, sementara kalau dengan menggunakan rumus ini nanti akan memberikan yang sebaliknya. Tetapi secara umum tanda plus minus ini kita perlu perhatikan bahwa ketika kita menggunakan sumbu vertikal Z itu adalah negatif, maka dia akan memberikan nilai yang sebaliknya. Jadi kita perlu melihat juga posisi koordinat sehingga kita bisa memberikan respons gravitasinya yang sesuai, apakah dia positif untuk kontras densitas yang positif dan negatif untuk kontras densitas yang negatif, untuk ilustrasi posisi stasiun yang relatif berada di atas dari body di bawah permukaan. Yaitu aja di pertimbangan dari plot kurva anomali yang mungkin akan kita hasilkan. Demikian mungkin jadi perhatian tambahan, jadi perlu hati-hati dengan menggunakan persamaan ini dan memahami ketika nanti kita berlatih atau melakukan sesuatu. Terima kasih.
Baik, ini adalah contohnya. Jadi kita punya ilustrasi topografi seperti ini, garis merah ini, kemudian ada titik-titik di posisi segitiga ini relatif interval seragam. Jadi sebesar dx antar stasiunnya. Sini ada stasiun A01 sampai berapa ini, sekitar stasiun A19 mungkin ya, atau A20, nanti kita cek lagi. Nah, misalkan diketahui di sini ada grid ada dx sama dz, berarti ini ada komponen horizontal dan komponen vertikal. Ini mungkin tampilan dua dimensi, tapi ini kurang lebih kita punya semacam body anomali berbentuk bola. Jadi ini volume 3 dimensi ya, meskipun ilustrasinya seperti 2 dimensi. Nah, misalkan diketahui masanya ini untuk bola adalah 0,3 kg, sedangkan posisinya ditunjukkan kurang lebih seperti ini. Jadi kita perlu memperkirakan posisinya. Nah, pada gambar memiliki kontras densitas homogen, jadi diasumsikan ini bola pejal, jadi memiliki kontras densitas homogen terhadap sekitarnya. Sekitarnya maksudnya kondisi di bawah permukaan sekitarnya. Nah, di sini kita anggap batuan background, misalkan kontras densitasnya di sini kita anggap 0, berarti di sini kita perlu menentukan kontras densitasnya apakah positif atau negatif, berapa gram per cc atau berapa kilogram per meter kubik, kita perlu tentukan. Nah, berdasarkan informasi yang kita punya, tentu saja ini ada ukuran skala pada gambar. Misalkan diketahui dx ini sama dengan dz, berarti ini persegi kurang lebih begitu, ukurannya misalkan 0,3 meter. Nah, kita diminta untuk memperkirakan ukuran dari bola ini dengan densitas homogen. Nah, kan kita tadi sudah sebutkan ini densitasnya homogen. Misalkan kita gunakan ketelitian sampai satu angka di belakang koma, misalkan di sini ukurannya bagaimana, pasti berkaitan dengan volume bola, apakah itu jari-jari atau diameter. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang namanya perkiraan diharapkan setiap mahasiswa atau praktikan ini akan memberikan respons terkait perbedaan itu. Nah, coba ditunjukkan kira-kira kalau diminta untuk ketelitian sampai satu angka di belakang koma, berdasarkan grafik ini akan memberikan ukuran berapa begitu ya. Nah, dari ukuran tersebut akan membantu kita untuk proses lanjut atau tahapan menjawab latihan selanjutnya. Kemudian kita juga diminta untuk memperkirakan posisi pada topografi, misalkan dari stasiun A01 sampai A19. Nah, di sini kan ada posisi yang seperti ini. Nah, ini juga digunakan ketelitian sampai satu angka di belakang koma untuk memperkirakan misalkan stasiun A01 ini koordinatnya berapa untuk koordinat vertikal dan koordinat horizontal. Nah, demikian juga untuk bola kita juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya tadi kita sudah sambungkan dengan pengetahuan kita di mata kuliah sebelumnya. Ada percepatan gravitasi, kita diminta untuk menghitung nilai percepatan gravitasi komponen vertikal saja. Nah, ini berkaitan dengan satuan dalam orde miligal. Nah, ini miligal itu kalau misalkan kita ingat, gal itu sama dengan cm per sekon kuadrat. Jadi sistem CGS nya itu satuannya gal, tapi kalau miligal berarti harus dikonversi lagi. Dan kemudian pada stasiun yang dihitung hanya beberapa saja, misalkan A02, A05, A07, A11, A17. Jadi kita bisa menentukan beberapa untuk A02 di sini dari body anomali ini bagaimana, kemudian A05 mungkin di sini ini bagaimana responsnya, ini kita bisa coba hitung. Nah, dari sini adalah contoh bagaimana kita memahami atau belajar berkaitan dengan pemodelan sederhana, pemodelan ke depan dari parameter yang kita ketahui, baik itu parameter dimensi, posisi, dan juga parameter fisis berupa densitas. Posisi bisa berupa posisi koordinat stasiun, titik pengamatan, dan juga koordinat sumber anomali. Oke, jadi dari situ mungkin bisa dilakukan pelatihan masing-masing untuk mahasiswa, dan mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.